Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo Sobat Religi Kabupaten Pesawaran, balik lagi di podcast Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Perkenalkan, nama saya Violin Islamika Dintis, Pranata Humas, ahli pertama CPNS tahun 2024. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih, Sobat Religi. Saya mengajak kedua teman saya untuk berbincang-bincang seputar pengalaman, perjalanan, serta ya mengenai lika-liku kita lah dalam menghadapi pendaftaran CPNS kemarin. Untuk sharing juga ke teman-teman, mungkin teman-teman atau sobat religi ingin mendaftar di tahun berikutnya. Ya, oke. Langsung aja nih tanpa berlama-lama, kita sambut teman-teman saya. Halo semuanya, assalamualaikum. Oke, kita perkenalan dulu kali ya, karena kan tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa dimulai dulu dari yang paling ujung. Oke, Silakan. baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paskal Hidayatullah. Saya alumni dari Universitas Teknokrat Indonesia dan saya daftar di CPNS menjadi Pranata Komputer Ahli Pertama dan ditempatkan di Bimas Islam Sawaran. Lanjut. Oke baik, perkenalkan saya Yulian Hairunisa, saya lulusan Universitas Lampung jurusan Matematika dan alhamdulillah keterima CPNS formasi statistisi ahli pertama di Kemenak Pesawaran dan ditempatkan di bagian kepegawaian. Oke, nah itu dia teman-teman, perkenalan singkat ya dari kedua teman saya. Nah, kalau saya sendiri itu, tadi Pranata Humas, lulusan dari Universitas Pertamina, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, tadi kan kita udah spill sedikit ya, spill the tea tentang background pendidikan kita. Mas Pascal nih dari Universitas Teknokrat, jurusan Informatika. Kak Yulian dari Unila, jurusannya Matematika. Saya dari Pertamina, jurusannya Komunikasi. Kebetulan kita ini punya kesamaan, yaitu kita berasal dari universitas yang termasuk universitas umum ya, bukan universitas Islam, dan jurusannya pun jurusan-jurusan yang umum, kayak informatika, terus itu matematika, sama komunikasi. Tapi kita berada di instansi Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama itu kan mungkin di pandangan masyarakat itu masih oh, kayaknya harus lulusan, universitas keagamaan kayak misalnya UIN seperti itu, ataupun jurusan-jurusannya kayaknya harus yang jurusan-jurusan yang ada syariah atau, yang menyangkut tentang keagamaan. Ternyata tidak, ternyata pun, jurusan-jurusan umum seperti kayak komunikasi, matematika, dan informatika pun bisa loh mendaftar di, Kementerian Agama, seperti itu. Nah, ini adalah mungkin salah satu hal yang menarik juga yang akan kita bahas ya. Nah, itu, salah satu keunggulan di, Kementerian Agama ya, karena tidak hanya syariah aja atau yang menyangkut tentang keagamaan, tapi juga umum juga menerima dan banyak sekali formasi-formasi umum seperti tadi, ada Pranata Komputer, Pranata Humas, serta Pranata statistisi. Bahkan ada yang baru juga ya dari teman-teman Bimas yang, Oh itu ya, baru. produk halal. Iya, pengawas ya, Pengawas. pengawas produk halal gitu. Jadi ternyata bukan cuman ada penghulu atau guru atau yang penyuluh seperti itu, tetapi yang umum juga ada. Jadi mungkin buat teman-teman yang merasa saya dari umum tapi mau daftar Kementerian Agama, jangan khawatir ya, kita Khawatir. ada sudah ada bukti nyatanya gitu. Nah, itu tadi, sedikit ceritanya dari background pendidikan. Sekarang aku tuh mau tanya nih, sama kedua teman-temanku. Gimana sih, kita flashback aja ya, flashback Ya. selama tahun 2024 sewaktu kita pendaftaran pertama kali. Aku mau tanya dulu pertama itu adalah latar belakang apa sih yang membuat kalian itu ingin, mendaftar CPNS tahun 2024 ini? Ya, kalau dari saya sih menurut orang tua PNS Mhm, itu kan ya
terjamin lah, Iya. kan tunjangan hari tuanya ada, Mhm. dan juga ya emang bener-bener Mhm. cita-cita orang tua lah untuk Mhm. meneruskan pekerjaan orang tuanya. Oke. Makanya lah, alhamdulillah keterima Mhm. di CPNS, Kementerian Agama. Oke, berarti memang ada dorongan dan motivasi ya dari orang tua Iya. untuk mendaftar. Mm-mm. Oke, itu dari Mas Pascal. Kalau dari Kak Yulian sendiri nih gimana? Kurang lebih sama sih ya, Mhm. dapat dorongan dari orang tua juga kalau misalkan PNS itu, lebih stabil Mhm. dibandingkan, perusahaan-perusahaan lain. Mhm. Soalnya juga sekarang kita lihat kan banyak sih perusahaan-perusahaan yang, mem-PHK Mhm. Mhm. karyawannya atau, me-lay-off, nah seperti itu. Sehingga, eee, saya lebih memilih untuk mengikuti CPNS ini karena itu lebih stabil. Oke, menarik ya karena alasannya itu, yang pertama karena kestabilan ya, terus itu memang ada dorongan juga dari orang tua, tapi, uniknya nih ya teman-teman kalau, sobat religi melihat teman-teman saya dan saya juga itu kelihatannya masih muda. Karena memang kita itu kelahiran tahun 2000-an, 2001. 2001. Rata-rata kita 2001 dan baru lulus, kuliah di tahun 2023, 2024. Jadi memang masih tergolong fresh graduate dan kalau kata orang-orang sih kita masih termasuk Gen Z ya. Iya, jadi Gen Z masuk ke pemerintahan gitu. Nah, ini salah satu hal yang menarik banget untuk kita bahas nih ya, karena pengen tahu nih perspektif, Gen Z tentang pemerintahan, gitu. Nah, tadi kan sempat ke-spill sedikit bahwa, ada dorongan dari orang tua. Tapi kalau dari teman-teman sendiri nih, ada ini enggak sih kayak penolakan atau ada, kayaknya enggak deh Bu, kayak atau kayaknya enggak deh, kayaknya aku pengennya, di swasta aja atau aku pengennya, sebagai entrepreneur atau, kalau zaman sekarang mungkin pengennya jadi influencer, bekerja bekerja work from home gitu kan, yang lebih Dapat. work life balance gitu ya. Kalau dari Kak Yulian dan Mas Pascal sendiri gimana nih? Ya kalau dari saya sih ada penolakan Mhm. karena kan menurut saya ya kurang menantang lah gitu. Lebih seru bisnis gitu kan Mhm. atau enggak di perusahaan. Mhm. Cuman ya setelah banyak dapat pancaran sinar rohani, curahan-curahan Mhm. hati, ya saya jadi tergiur. Mhm. Kenapa saya juga ikut tes? Mhm. Karena kan kita nggak tahu nih takdir kita di mana gitu kan. Mumpung masih muda ya kita coba aja. Dan ternyata lolos, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nggak ada penolakan ya, Mhm. karena emang dari diri aku tuh emang pengen langsung gitu, Mhm. ke PNS. Jadi, setelah lulus itu langsung fokus untuk, persiapan pembukaan CPNS itu. Jadi, dari aku emang pengennya langsung terjun ke itu sih, ke Oke, ke pemerintahan. Iya. pemerintahan gitu ya. Oke, keren banget ya teman-teman, walaupun ada sempat dari Mas Pascal penolakan, tapi, setelah mendapatkan, pancaran ternyata hatinya terbuka ya untuk, mencoba dan ya kita masuk nih ya mulai ke masa-masa proses pendaftaran. Nah, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, Kak Yulian berarti baru lulus, di 2024 ya? Iya, itu aku lulus Mhm. tuh 2024 bulan Agustus, Bulan ya, Agustus, dan mhm. pembukaan CPNS kalau nggak salah waktu itu Agustus atau September gitu. Iya, betul Iya, betul. jadi, Jadi mhm, habis wisuda langsung gas daftar. langsung gas daftar dan berarti, kalau ini setelah lulus ya, one shot ya Iya, berarti ya, one one shot Kak sekarang. shot. Oke. Kalau Mas Pascal sendiri one shot atau tahun sebelumnya udah pernah nyoba? Ya sebenarnya kalau Mhm. nyoba waktu kuliah sih pernah, Mhm. ya kan. Cuman waktu itu kalah di rankingan. Oke. Setelah lulus kuliah, Mhm. sempat 2 tahun bekerja di Tripanca, Mhm. ada lowongan lagi CPNS bukaan. Mhm. Udah coba, alhamdulillah lulus. Oke, alhamdulillah lulus ya. Ya, Berarti ya setelah,
S1 ya berarti Iya, jatuhnya kan, kalau S1 kemarin itu berarti menggunakan ijazah SMA, SMA. seperti Iya, itu. Berarti, ya setelah S1 nyoba juga pertama kali dan langsung lolos ya? iya, Oke, alhamdulillah gitu. alhamdulillah. Rezeki ya teman-teman, nggak ada yang kita nggak ada yang tahu. Ternyata walaupun tadi sempat ada penolakan, ternyata Iya, memang jalannya, takdirnya itu ada di PNS seperti itu. PNS Dan Kementerian Agama. oke, nah teman-teman ini kan one shoot ya istilahnya, baru pertama kali tes ternyata lolos. Nah, aku mau tanya sih, ada nggak sih persiapan ataupun hal-hal yang dipersiapkan lah untuk pendaftaran ini? Misalnya ada yang ikut bimbel, ikut tryout, atau memang pasrah aja lah dengan hasilnya gitu sama takdir yang maha kuasa gitu. Gimana nih? Kalau dari saya sih Mhm, ya, karena agak sedikit penolakan, mhm, jadi disuruh belajar ya belajar, mhm. dikasih buku buku tebel CPNS itu Iya, baca, cuman ya heeh, sambil dihiasi dengan bermain lah ya, iya, karena nggak sepenuh hati gitu kan. Dan mhm, ternyata alhamdulillah, walaupun nilainya di tengah-tengah gitu kan, mhm, alhamdulillah lolos. alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sempat kaget juga sih. Di tengah-tengah dari awal SKD, Mhm, SKB sampai rankingan akhir mhm. di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Iya, Emang iya, luar iya. biasa. Kalau dari aku tuh emang dari pas pembukaan itu kan Mhm, ada seleksi mhm, administrasi. Nah, mulai dari situ tuh kayak, kan kalau seleksi mhm. administrasi tuh cukup ketat ya, Iya, kayak betul. misalkan, upload-upload berkas itu jangan sampai Betul, salah betul. karena bisa, Bisa menggugurkan. menggugurkan, Mhm, betul. Nah, dari situ sih itu aku udah mulai, belajar-belajar dari mhm, seleksi pas administrasi itu udah mhm, mulai belajar-belajar SKD, mhm, kayak beli buku yang tebel mhm, itu. iya, betul, betul. Sama-sama sih aku juga gitu. Nah, Oh, iya. terus juga ya kayak ikut tryout-tryout juga itu aku Mhm, ikut. Ya udah sih aku palingan oh bimbel juga, kalau bimbel itu palingan pas di SKB. Nah, kalau SKB. SKB itu ada bimbel Mhm, online. mhm. Udah itu aja kalau aku. Oke, berarti memang ya teman-teman, kalau kita lihat dari perjalanan kedua teman saya ini, memang saya juga relate. Walaupun mungkin ini karena kita Gen Z kali ya, Mas. Belajarnya tuh nggak di pressure, tapi kayak ya udah latihan soal, iya latihan soal, oke kita jalanin. Ikut tryout, kita tetap ikut tryout gitu. Jadi kita mungkin tidak ada kanan di batin kita sehingga saat kita mengerjakan atau kita menjalani itu terasa plong. Mungkin ini juga sebagai salah satu tips buat teman-teman yang akan mengikuti CPNS tahun depan atau tahun ini ya. Nah, itu kalau mau daftar mungkin diikutin aja jalannya. Maksudnya, persyaratannya itu dipenuhi misalnya, kebutuhannya syaratnya S1 misalnya, Pranata Komputer, ada informatika, ada ilmu komputer, mungkin itu harus diikutin. Misalnya sama saya juga kayak komunikasi, hubungan internasional. Nah, itu, harus sesuai, karena kalau tidak sesuai itu tadi benar kata Kak Yulian akan sifatnya menggugurkan dan itu banyak sekali teman-teman kita yang gugur saat seleksi berkas Betul. karena yang pertama tidak sesuai ijazah tidak sesuai kualifikasi pendidikan juga tidak sesuai. Nah itu tadi perjalanan menuju SKD ya. Nah untuk saat SKD nih kita kan sama-sama tesnya secara langsung ya Betul. menggunakan komputer, terus itu menjawab di karantina dulu, yaitu kita ada 3 proses karantina. Yang pertama pengecekan, berkas, verifikasi berkas, terus itu barang, kita tidak boleh membawa satu barang pun Iya, kecuali KTP dan kartu peserta. betul. Lalu tesnya juga itu di ruangan aula kalau kita di aula terbuka ya waktu itu ya, di ruangan Iya, iya, di Sandero. iya sama iya di berarti Sandero. berarti di ruangan tertutup ya? Iya di tetap di indoor ya? Iya maksudnya di ruangan bersama-sama gitu gitu, bukan di rumah masing-masing Iya, gitu kan betul. ya, kita bareng-bareng dan, ternyata ini juga aku baru ketahui saat kita tes, itu ada nilainya muncul. Oh iya, Iya, tuh. jadi kelihatan banget gitu kalau kita bener, kalau kita salah, atau nilai kita itu berapa, ternyata saat kita pengerjaan itu, langsung kelihatan.
Real time ya. Real time. Jadi itu salah satu hal yang menarik juga sih waktu aku daftar CPNS, ternyata hasilnya setransparan itu gitu kan. Jadi nggak ternyata nggak ada permainan nih di saat proses seleksi, karena itu adalah salah satu ketakutanku juga saat tes. Aduh, bisa nggak ya nih nanti lolos ke tahap selanjutnya. Ternyata memang saat seleksi prosesnya transparan dan ternyata hasilnya pun ya lumayan memuaskan ya, karena kan kita yang pasti itu harus lewat passing grade ya. Iya. Masing-masing sub itu ada passing grade-nya seperti itu. Nah, untuk Mas Pascal dan Kak Yulian sendiri, ada nggak sih pengalaman-pengalaman menarik atau unik saat SKD? SKD SKD nggak ada sih kalau aku. Mmm, mhm, kalau saya sih pas ngerjainnya ya, mhm, karena kan waktunya itu di bawah jumlah soal lah ibaratnya. Jadi satu betul, soal itu nggak nyampe 1 menit. mhm, Itu pas di TKP. mhm. Si TKP itu ngerjain itu udah nggak baca soal lagi. Baca Oke, aja jawabannya. baca jawabannya ya, Yang mana yang paling meyakinkan mhm, udah isi-isi aja dah. oke. Nah berarti ini masuk juga nih teman-teman sebagai salah satu tips, karena kan memang waktunya itu kalau nggak salah 1 jam 1 jam empat setengah ya. 1 jam 90 90 menit menit. ya. Kalau nggak salah Ya 90 menit. sekitar 1 jam 30 menit ya. Ya, Untuk mengerjakan kalau nggak salah ratusan soal. ya benar. Ratusan soal. 110. 110, Ya, 100 menit ya? iya. Iya, Iya. setengah jam berarti. Nah, itu tuh tiga, tiga, tiga sub ya, tiga 3 sub sub. tes ya. Ya. Sorry. TWK, KTWK, TIU, TIU, TKP. TKP. Iya. Nah, mungkin ada nggak sih tips dari Kak Yulian sama Mas Pascal sendiri yang sudah mengalami? Kalau dari Mas Pascal sendiri kan tadi kalau TKP nggak usah baca soalnya, Ya, baca jawabannya aja. Kalau dari Kak Yulian gimana nih? Kalau dari aku sih banyak-banyak latihan ya, karena Mhm. dengan banyak-banyak latihan tuh kita bisa tahu nih model-model Model, soalnya seperti apa gitu. betul. Jadi udah terbiasa ngerjainnya, jadi udah nggak kaget lagi Oke. gitu. Berarti jangan dihafalin rumusnya, jangan Betul. dihafalin Pola, polanya, iya. tapi banyak-banyak latihan Latihan. soal untuk mengenal ya, bukan dihafalkan, tapi mengenal dan mempelajarinya. Jadi, ya itu juga salah satu hal yang memudahkan kita, karena memang sebenarnya tipe soal itu sama. Betul. Cuman ada beda angkanya, beda jawabannya aja sama beda metodenya. Jadi jangan dihafalkan, tapi dilatih supaya saat pengerjaan Udah terbiasa. lancar. Karena waktunya sangat-sangat terbatas sekali Terbatas. teman-teman. Jadi memang harus cepat, harus tepat, Iya. seperti itu. Nah, tadi ASKD nih, sempet deg-degan nggak sih setelah hasilnya kan kelihatan nih kita ternyata sudah passing grade ya, Iya. di atas nilai ambang minimum lah seperti itu. Tapi kan kita tetap harus deg-degan lagi Iya. karena ada Iya, perankingan. betul. Sempet deg-degan nggak sih teman-teman saat menunggu perankingan itu? Saya sih deg-degan sekali ya. Karena kan waktu muncul total Mhm, nilainya itu ya rata-rata lah mhm. 360-an gitu. Oke. Sedangkan total seluruhnya kan Mhm, 550 tuh. Berarti kan emang di mhm. tengah-tengah ini. Oke. Wah, itu sangat deg-degan sekali. Oke, kalau Kak Yulian sendiri Sama gimana? sih deg-degan, cuman waktu itu hasilnya emang lumayan. Jadi Mhm. karena kan nunggu pengumumannya tuh lumayan lama kan. Iya betul. Jadi aku tuh inisiatif sendiri, aku cari tuh siapa-siapa aja. Didata sendiri ya. Iya, didata sendiri. Dilihat Mhm, data live-nya itu, catetin berapa skornya, sekian mhm. sekian sekian, nanti diurutin sendiri. Jadi Oke. dari situ di ranking, oh ternyata masuk nih dalam, Mhm. kan 3 kali formasi ya Betul, untuk betul. lanjut ke SKB. Oh ternyata masuk, dah akhirnya lega. Akhirnya lega dan saat pengumuman SKD pun berarti sangat-sangat bersyukur lah ya, Iya. bahagia dan bersyukur sudah melewati tahap pertama. Nah, setelah melewati tahap pertama, ada nggak sih persiapan yang dilakukan setelah tahu nih dinyatakan lolos, ada nggak sih persiapan menuju tahap kedua, yaitu SKB seperti itu? Kalau saya ya, Mhm. saya itu kan di saat mau kita SKB itu kan ada kisi-kisi dikasih dari ininya ya. Iya betul. Itu tuh
Saya buat 2 kertas double folio, Mhm, kita catetin inti-intinya, kita mhm. hafal pokoknya 2 lembar itu tanpa dilihat kita hafal. Oke. Jadi kalau misalnya keluar alhamdulillah, enggak, ya sudah. Ya udah. Oke, oke. Dari Kalau Yulian dari gimana? aku, kalau SKB itu siapinnya kayak dari ikut-ikut bimbel Mhm. gitu, karena banyak tuh bimbel-bimbel online Iya, ternyata. betul. Terus juga dari materi-materinya tuh dikumpulin, Mhm, dirangkum semuanya. Terus kalau aku kan mhm, statistisi. Nah, kalau nggak salah instansi pembinanya itu BPS. Jadi mhm. aku tuh cari tuh browsing-browsing di websitenya BPS, kayak ada modul-modul pembelajarannya gitu. Nah, dari situ Iya. aku belajar juga sih. Oke. Nah, berarti memang saat proses SKB pun teman-teman tetap belajar ya? Nggak, maksudnya tidak mengandalkan Nilai keberuntungan oh lagi, enggak. tapi memang belajar. Kalau dari Mas Pascal sendiri merangkum materi-materinya, jadi merangkum terus itu dihafalkan. Kalau ini nggak apa-apa dihafalkan Mhm, karena memang berdasarkan teori teori. seperti itu. Beda dengan SKD yang memang dia itu walaupun ada teorinya, tapi memang ada hitungannya, ada logikanya juga bermain seperti itu. Jadi memang tidak hanya mengandalkan penghafalan aja. Sedangkan kalau SKB untuk ini terkhusus SKB CAT ya, yang Ya, komputer ya. eh, yang CAT ini memang materi-materinya adalah materi-materi tentang formasi yang kita lamar seperti itu. Mungkin kalau Mas Pascal tentang eh, jaringan lah. jaringan, komputer, seperti itu. Kalau Kak Yulian tentang matematika, statistisi, data, seperti itu. Kalau aku tentang kehumasan, media sosial, seperti itu. Jadi memang kita itu belajar menghafalkan. Kalau metode dari Kak Pascal dia menghafalkan, dari Kak Yulian ikut bimbel juga, ikut pelatihan juga gitu. Jadi ini mungkin salah satu tips dari teman-teman yang sudah lolos buat sobat religi di rumah, bahwa kalau sudah dinyatakan lolos SKD mungkin bisa segera cari kisi-kisi, lalu ada yang mungkin bisa dirangkum atau bisa nyari bimbel seperti itu, atau bisa nyari teman-teman yang sudah sama-sama lulus untuk belajar bareng Iya. atau share materi seperti itu. Nah, ternyata kan SKB kita ini ada 3 nih ya, Ada 3 tahap. CAT, non CAT 2. Ya, CAT yang non CAT-nya itu ada 2, yang pertama praktik kerja ya. sama moderasi beragama. Moderasi beragama ini karena kita berada di bawah Kementerian Agama yang kita lamar. Nah, ini adalah hal yang menarik yang sebenarnya mau aku ceritakan kepada teman-teman, dan mungkin bisa teman-teman tambahkan juga bahwa saat non CAT ini ada, karena kan kita ini termasuk paling agak lumayan akhir ya, Ya. non CAT-nya ya, dibandingkan kementerian-kementerian Ya. yang lain. Nah, aku tuh sempet biasalah Gen Z ngelihatnya melalui TikTok gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah non CAT itu, mereka itu wawancara praktik kerjanya secara face to face, terus itu mereka menunjukkan bakat. Jadi ada yang nari, ada yang wushu, pokoknya itu lucu dan unik. Dan karena pandangan aku kan mengenai SKB non CAT ini kan seperti mereka, oh mungkin sama nih referensinya. Jadi aku tuh mempersiapkan diri untuk latihan seperti wawancara kerja secara langsung, terus itu mempersiapkan bakat yang akan akan kutunjukkan seperti itu kan, untuk memikat hati para dewan juri gitu kan, para penguji gitu kan. Tapi ternyata pas aku datang, kita itu Zoom. melalui Zoom. Jadi aku tuh agak, ekspektasiku tuh buyar seputar non CAT ini. Ternyata kita melalui Zoom dan pengujinya kita tidak tahu siapa. Karena saat kita masuk ke Zoom, pengujinya itu off cam dan tidak ada namanya gitu. Jadi aku juga aku nggak tahu siapa. Terus di mana tempatnya juga nggak tahu, karena karena waktu itu kalau aku di Man 2 Bandar Lampung. Sama. Sama ya, di Man 2 Bandar Lampung, di aula itu ya. Iya. Kita di aula bareng-bareng melalui Zoom pakai headset, jadi kita nggak tahu pertanyaan teman-teman meja sebelah itu apa, jadi kita nggak bisa nyontek gitu Iya. pertanyaannya. Jadi memang
jadi kita itu fokus dengan persiapan diri kita untuk menghadapi para penguji seperti itu. Nah, kalau dari pandangan ekspektasinya Mas Pascal dan Kak Yulian sendiri mengenai SKB non CAT ini gimana? Kalau dari saya sih mirip-mirip lah Mm-mm. sama kayak Mbok. Tapi yang saya bingung itu sebenarnya karena ini aja sih ya. Kayak kurang lah untuk menunjukkan bakat kalau misalnya kita lewat Iya. online gitu kan. Karena kan planet komputer ya. Iya. Itu juga apa tupoksinya lebih ke troubleshoot gitu. Mm-mm. Kenapa harus Zoom kan? Iya. Seharusnya kan kayak ditanya gimana nih praktek kan. Wah, Iya. langsung karena kan saya ada pengalaman kerja lah. Mm. Jadi agak kecewa tapi ya tetap Mm. mendebarkan Itu sih. tuh. Karena kan pertanyaan-pertanyaannya itu kadang Mm. kan sambil kita grogi kan, Iya, betul membuat betul. kita lupa gitu. Betul. Oke, kalau kalau dari Kak Yulian gimana nih? Kalau dari aku sesuai ekspektasi sih, Mm-mm. soalnya kan sebelumnya juga ada searching-searching tuh di Mm-mm. TikTok, cari-cari tahu gimana sih SKB non CAT-nya Kemenak, dan Mm-mm. ternyata emang seperti itu ya lewat Oke. Zoom, dan kita juga nggak tahu siapa pengujinya, di mana Mm-mm. pengujinya, seperti itu. Ya lumayan deg-degan banget sih ya, Mm. apalagi kan itu Zoom sendirian, terus jurinya kalau nggak salah 3 orang ya? Ya, Oh iya, 3 betul, orang 3 itu kan, orang. 3 orang, itu aduh deg-degan banget. Takut Iya. gitu kan. Mm-mm. Ya tapi alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan Memuaskan. sih, Iya. iya. Oke. Oke. Nah, ini aku mau tanya sama sebenarnya aku udah tahu sih jawabannya, tapi aku mau tanya sama teman-teman. Eh Waktu itu kan kita waktu praktek kerja itu nggak cuman tentang pengalaman kerja atau Iya, apa sih yang kita tahu tentang formasi yang kita daftarkan, tapi kita ada praktik keagamaannya iya, juga ya. betul. Nah, kalau Iya, iya bahasa betul, Inggris. ada tes bahasa Inggris betul. Nah, itu pengalamannya gimana tuh kalau dari Mas Pascal dan Kak Yulian sendiri? kalau dari saya sih kalau untuk di tes ngaji, Mhm. alhamdulillah masih bisa. Kan. Alhamdulillah. Kalau tes bahasa Inggris ya little-little lah. Besar ya? Little ya. Kalau itu masih aman lah, mungkin nilai saya di apa ditopang dengan praktek kerjanya kali ini. Oke, iya, betul betul. Ya kalau aku juga ini sih waktu itu kan eh apa sikap praktek kerja Iya yang betul. berkoordinasi agama Mhm. itu. Iya disuruh baca Al-Qur'an, terus juga ditanya misalkan surat ini Mhm. artinya apa, maknanya apa Mhm. sih, kayak gitu. Ya udah gitu aja sih kalau aku. Oh, Oh, sholat juga, oh bacaan sholat waktu itu mhm juga mhm. ditanya. Oke. Jadi walaupun kita tetap profesional bekerja gitu ya, tapi ternyata karena kita berada di bawah Kementerian Agama, kemampuan, terus itu pemahaman kita tentang agama yang kita anut, juga dites, diujikan seperti itu. Karena kebetulan kita bertiga, agamanya Islam, jadi mungkin praktiknya baca tulis Al-Qur'an, terus itu tentang, praktik ibadah juga ada, sama tambahan karena kita kan ya sudah globalisasi ya teman-teman, jadi, bahasa Inggris juga mungkin dites seperti walaupun bahasa Inggris kita mungkin, eee kurang, kurang British-nya itu kurang gitu ya. British. British gitu. Jadi ya, ya walaupun kurang tapi ya ada lah skill-skill dikit yang bisa kita tunjukkan. Ya perkenalan-perkenalan singkat, "Hello, my name," gitu lah ya. Gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu, hal juga nih buat temen-temen, sebagai salah satu referensi juga bahwa di CPN di proses seleksi SKB non CAT-nya itu ada praktik kerja sama, praktik tentang keagamaan, seperti itu. Lalu mengenai moderasi beragama sebagai tahap terakhir, itu salah satu hal yang, campur aduk sih bagi saya waktu melakukan wawancara karena memang kita berada di bawah Kementerian Agama, kita harus menjadi orang yang moderat, seperti itu. Harus terbuka pandangannya, terbuka tapi tidak bebas ya, Iya, seperti itu. di Jadi tengah-tengah. iya harus toleran. Maksudnya adalah kita boleh menganut agama dan kepercayaan kita, tapi tidak boleh memaksa, tidak boleh terlalu fanatik seperti itu. Nah, itu adalah salah satu hal yang saya pelajari selama
moderasi beragama, seperti itu. Nah, kalau dari Mas Pascal dan Kak Yulian sendiri, selama proses tes, moderasi beragama gimana nih? Kalau saya sih ya Mhm. pas ditanya tes moderasi beragama sebenarnya agak-agak mikir ya karena soalnya itu bukan tulisan gitu kan. Betul. Dan juga pertanyaan itu kayak agak panjang itu kan karena cerita gitu ya. Betul. Kayak kalau misalnya kita di rumah ada hajatan Mhm. tapi tetangga lagi hari Minggu kan dia Betul. lagi ada gereja, apa sikap kita? Ya Betul kalau betul. saya sih toleran aja ya karena kan Mhm. agama masing-masing dan juga hari Minggu emang ibadah mereka. Betul. Jadi ya sudah gitu. Betul betul. Cuman dari cerita yang panjang itu kan kita harus ngerangkum dulu tuh. Betul. Apa ini poin intinya gitu Iya, kan. betul. Dan ya kemarin tuh kalau nggak salah ada 8 sampai 10 pertanyaan kalau nggak salah itu ya. Dan alhamdulillah terjawab semua. Berhasil menjawab dengan Iya. baik. Oke, kalau dari Kak Yulian sendiri gimana? Dari aku alhamdulillah, bisa kejawab tentang moderasi beragama karena, yang ditekankan itu kan tentang toleransinya ya. Betul. Jadi di setiap jawaban-jawaban itu, kita tuh harus diselipkanlah, Betul. nilai-nilai toleransi. Nah, tips lagi nih buat teman-teman bahwa, ada yang namanya moderasi beragama. Mungkin teman-teman yang mau daftar CPNS Kementerian Agama, boleh mungkin dari sekarang mempelajari atau searching lah ya gitu tentang moderasi beragama, seperti itu. Nah, menarik banget, sama teman-teman nih ya, tadi kita sudah belajar tentang kita sudah sharing tentang awal dari pendaftaran, tes SKD, tes SKB. Yang paling deg-degan itu adalah menunggu pengumuman akhir setelah SKB. Karena kalau SKB CAT kita sudah tahu nilainya, sama seperti SKD sudah ada live score-nya. Tapi kan yang wawancara kita tidak tahu kan. Iya. Nah, ini gimana nih prosesnya? Apakah sama deg-degannya atau lebih deg-degan lagi? Deg-degan parah sih ya. Karena itu kan penentuan ya, Iya, penentuan betul. akhir. Mhm. Deg-degan Pas banget. kita udah ngelihat hasilnya itu pas di ranking itu malah selisih itu nyampe 0,00. Betul betul. Itu wah Tipis banget ya. tipis banget. Mhm. Apalagi sedih ngeliat orang yang di urutan terakhir. Terakhir yang sebelum terakhir Iya, ya. itu selisihnya sama angkanya, cuman 0, 0 itu. Itu luar biasa sih. Nah, iya betul banget teman-teman. Itu adalah perasaan campur aduk ya, karena di proses akhir itu adalah benar-benar proses final dari rangkaian seleksi CPNS, sehingga kita dinyatakan lolos dan menjadi keluarga besar dari Kementerian Agama. Nah, sangat menarik nih ya, cerita kita hari ini. Mungkin terakhir sebelum kita penutupan, ada nggak sih pesan-pesan dari Mas Pascal dan Kak Yulian untuk teman-teman yang akan berjuang nih di CPNS selanjutnya, tahun selanjutnya? Ya kalau dari saya sih tetaplah belajar dan berdoa dan juga kita jangan melawanlah kata orang tua. Bisa jadi kata orang tua itu adalah Kebenaran ya? kebenaran Betul. dan juga emang takdir kita Betul. seperti saya. Oke, dari Kak Yulian sendiri? Dari aku, siapkan diri sebaik mungkin, nggak cuman siapin, dari segi akademiknya aja, tapi juga dari mentalnya nih. Mhm. Pokoknya, disiapin aja yang terbaik karena, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Oke, nah itu dia teman-teman tips dari kedua teman saya, Kak Pascal dan Kak Yuliana. Nah, semoga teman-teman yang melihat podcast ini, yang berminat ataupun yang belum berminat, itu bisa, mendapatkan wawasan lah, mendapatkan pengetahuan baru tentang proses CPNS. Dan kalau misalnya mau daftar, kita tunggu ya kedatangan teman-teman semua di menjadi keluarga besar Kementerian Agama, terkhususnya dari Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Oke, mungkin sekian aja teman-teman dari kita. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya.